Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita. Semoga Allah limpahkan kepada kita keberkahan dan limpahan berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema, menjaga spirit Ramadan bersama mewujudkan cita-cita meraih keberuntungan. Alhamdulillah kita telah melewati atau memasuki bulan Ramadan pada hari yang ke-15. Telah kita lalui 14 hari. Dan kita juga bersyukur kita bisa menjalaninya dengan baik. Allah tetap menjaga kesehatan kita, mengaruniakan kekuatan kepada kita, dan terwujudnya banyak amalan yang kita lakukan dalam mengisi amal Ramadan. Kembali kita melihat bagaimana Nabi mengabarkan hingga para malaikat diperintah oleh Allah untuk memberi semangat kepada kita mengisi amal kebaikan di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda yang artinya bulan Ramadan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan berserulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Malaikat memberi semangat kepada kita hamba-hamba yang beriman untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Sekali lagi disebutkan dalam hadis ini bagaimana malaikat menyeru, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Dan alhamdulillah, insya Allah kita tergolong hamba-hamba yang telah berupaya menyambut seruan ini. Dan kita wujudkan dengan banyak amal kebaikan, mengisi amal kita di bulan Ramadan. Kita juga hendaknya berdoa terus sebagaimana doa yang diajarkan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatal qadri wa ibadatan fiha. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan ini dan pertemukan kami dengan Lailatul Qadar dan sempat beribadah di malam hari Lailatul Qadar. Di antara amal yang kita inginkan, kita bisa terus istiqomah dalam kebaikan di bulan Ramadan dan khususnya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan ganjaran besar bagi hambanya yang beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu, yaitu dengan lipatan ganjaran 1000 bulan.
83 tahun 4 bulan. Siapa pada malam Lailatul Qadar melaksanakan amal ibadah, maka ia akan dilipat gandakan seperti ia lakukan amalan itu setiap malam sepanjang 83 tahun 4 bulan. Subhanallah, ini adalah ganjaran besar. Sehingga kita berdoa kepada Allah agar kita sama-sama dipertemukan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Dan kita berkesempatan mengisi malam itu dengan amal-amal saleh. Ya Allah, berkahilah kami semua di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amal-amal kebaikan telah kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Kalau kita catat amal-amal di antaranya yang istiqomah kita lakukan. Puasanya sendiri, sebagaimana memang Allah serukan sebagai kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Alhamdulillah, insyaallah sama-sama kita melaksanakan ibadah puasa di Ramadan kali ini. Dan bila yang berhalangan karena uzur syar'i, memang Allah telah menyampaikan keizinan bagi mereka yang berhalangan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memberikan kelonggaran itu untuk memberikan kemudahan bagimu, tidak ingin mempersulit bagimu. Kemudian dalam ibadah puasa Ramadan ini, kita seolah terlatih bangun sahur. Dan sebagaimana kita telah jelaskan, di antara sifat orang-orang bertakwa atau sifat keutamaan orang bertakwa, wabil asharihum yastaghfirun, yaitu orang di waktu sahur ia beristighfar. Ya. Semoga saat kita sahur kita tidak lupakan juga mengisi waktu tersebut dengan istighfar, astaghfirullahaladzim. Karena itu salah satu sifat keutamaan orang bertakwa. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur ia beristighfar. Sahur adalah momen waktu, ya, bukan maknanya makan. Momen waktu, ada momen waktu pagi, waktu siang, waktu malam, waktu maghrib, waktu sahur. Nah, itu menjelang subuh. Yang kita memang di bulan Ramadan dianjurkan, disunnahkan bangun di waktu sahur untuk makan, mempersiapkan upaya kita berpuasa hari itu. Alhamdulillah, apa yang Nabi SAW sunnahkan ini kita bisa amalkan. Kita bangun sahur untuk makan yang penuh berkah, dan kita bisa manfaatkan saat kita bangun agar kita termasuk dan tercatat hamba yang bertakwa. Hendaklah kita mengisi sebagian waktu sahur kita dengan istighfar. Kemudian kita juga alhamdulillah di bulan Ramadan yang telah berjalan ini tetap istiqomah menjaga sholat fardu. Juga istiqomah memperbanyak sholat sunnah, rawatib, khususnya qobliyah subuh 2 rakaat yang Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Dari sholat-sholat rawatib yang Nabi selalu jaga adalah qobliyah subuh 2 rakaat. Kemudian bertadarus Al-Quran. Alhamdulillah, insya Allah kita juga mengamalkannya. Di bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran. Begitu besar ganjaran membaca Al-Quran. Nabi SAW sampai menyampaikan, siapa di malam hari membaca 100 ayat
dari ayat-ayat Al-Quran, maka ia diberi ganjaran seperti sholat malam sepanjang malam, hanya dengan 100 ayat yang dia baca. Surat Al-Kahfi misalnya, hanya 100, sudah 110 ayat. Jadi kalau satu malam kita baca surat Al-Kahfi saja, maka ganjarannya seperti sholat malam sepanjang malam. Ini juga amal tadarus. Kemudian mendalami ilmu Islam. Kita manfaatkan juga bulan Ramadan untuk menyegarkan terus pemahaman kita terkait dengan syariat Islam. Apa yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan. Kemudian kita juga banyak berzikir, beristighfar, bila memungkinkan juga beriktikaf. Selain amal-amal hablu minallah, sebagaimana puasa, menjaga sholat, berzikir, istighfar, ini amal hablu minallah. Kita pun alhamdulillah juga melaksanakan amal-amal hablu minan nas yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Berbagi dengan sesama, semisal berbagi buka, membantu kerabat atau kawan yang membutuhkan, sedekah atau zakat yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba yang beriman. Banyak berbuat kebaikan dalam berbagai bentuknya, berkomitmen dan taat aturan, itu juga yang kita jaga selama kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Sabar, ya, yang diwujudkan mungkin sabar tidak makan dan minum sampai waktu buka, dan banyak bersyukur, berkata-kata baik. Alhamdulillah, insya Allah juga kita telah jaga di bulan Ramadan, karena kita mengetahui kata-kata buruk akan mengurangi pahala puasa. Tidak marah dan bertengkar, berbuka bersama keluarga yang penuh berkah, dan bertarawih atau sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati hamba yang bertakwa, salah satu sifatnya adalah sholat malam. Dan di bulan Ramadan ini Allah ringankan dengan amalan sholat tarawih yang Allah sudah catat sebagai amal qiyamul lail, sholat malam. Tapi waktunya dimajukan, di depan dibolehkan. Berbeda dengan tahajud yang harus lewat tengah malam atau disunahkan bangun dari tidur. Tetapi untuk tarawih Allah sudah anggap orang itu melaksanakan qiyamul lail dengan mengerjakan tarawih sesudah isya itu. Ini kemudahan dari Allah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak ingin mempersulitmu. Alhamdulillah, amal-amal yang banyak ini telah kita lakukan, insya Allah selama bulan Ramadan yang telah kita jalani. Dan kita berharap untuk tetap kita istiqomah menjalaninya pada hari-hari berikutnya, untuk menyelesaikan amalan kita dengan amal ahsan wa amala di bulan Ramadan. Alhamdulillah, walau kita lapar, tapi tetap semangat dan bergairah untuk melakukan amal-amal kebajikan. Sebagaimana tadi sebagai introspeksi kita, ternyata sudah banyak amal yang kita telah lakukan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Walaupun dalam keadaan kita lapar dan haus seharian tidak makan, tapi amal-amal justru alhamdulillah telah banyak kita tunaikan. Sehingga kita telah insya Allah memenuhi apa yang Nabi sabdakan. Rasulullah SAW bersabda agar memberikan nasihat kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud,
agar puasa dengan penampilan yang baik dan tidak dengan wajah yang cemberut. Yakni yang dimaksud dari hadis ini tetap berkinerja tinggi. Ya, bukan dengan puasa kemudian lemah, tidak semangat melakukan kegiatan atau amalan. Tapi alhamdulillah kita rasakan di bulan Ramadan ini justru kita bersemangat beramal kebaikan. Tetap berkinerja tinggi dalam amal-amal kebaikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita terus bila bersemangat mengadopsi semangat Ramadan ini ke masa-masa berikutnya. Ya, di masa akhir Ramadan kita juga tetap jaga, tidak terkurangi hanya karena merasa sudah akan sibuk di akhir Ramadan karena mempersiapkan Lebaran. Sehingga mungkin kita akan disibukkan dengan persiapan-persiapan itu, ya lebih banyak mempersiapkan untuk berlebaran di tempat-tempat perbelanjaan, lupa tarawehnya, lupa baca Qur'annya, atau tertinggal baca Qur'an. Ini semua yang harus kita waspadai. Nabi SAW menyuruh kita tetap istiqomah hingga bahkan melewati Ramadan sekalipun. Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan secara penuh kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, yakni bulan pasca Ramadan, maka itu senilai dengan puasa selama setahun. Apa yang disabdakan Nabi SAW ini memberikan semangat kepada kita agar semangat kita di bulan Ramadan tidak putus. Maka Allah Nabi meringankan, jika setelah Ramadan 6 hari saja kita lakukan puasa sebagaimana halnya puasa Ramadan walaupun hukumnya menjadi sunnah, maka ganjarannya seperti hamba itu berpuasa terus-menerus selama setahun. Hadis ini menjelaskan atau makna yang dapat diambil dari hadis ini adalah hendaklah kita menjaga keistiqomahan dari raihan amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Sungguh dalam hidup kita berlomba untuk berprestasi. Dan Ramadan pada dasarnya adalah bulan latihan untuk mempersiapkan keistiqomahan dalam amal kebaikan di bulan-bulan lain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah menghendaki agar kita sebagai hamba terus berlomba dalam kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan merebut surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita diminta berlomba merebut itu dengan amal-amal kebaikan yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah mempunyai karunia yang besar. Semoga kita tergolong hamba yang mendapatkan karunia ini. Tetap bersemangat, berkinerja tinggi, berlomba terus dalam amal kebaikan untuk mendapatkan akhirnya maghfirah,
ampunan dari Allah dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Juga dalam ayat surat Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba untuk merebut keberuntungan dari Allah, di mana syarat mendapatkan keberuntungan itu adalah ketakwaan. Maka berlomba-lomba kita merealisasikan amal kebaikan untuk tercatat dan tergolong hamba yang bertakwa. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini sebagaimana tadi kita sebutkan, tidak terasa banyak amal kebaikan yang kita tunaikan. Kalimat fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Selain juga dicantumkan dalam ayat di atas, ada masih tercantum dalam beberapa ayat. Ada dalam surat Al-Maidah, ada dalam surat Fatir, dan ada dalam surat Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlombalah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, dari perintah Allah agar kita berfastabiqul khairat, berlomba, bersungguh-sungguh, dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, hendaklah kita selalu berprestasi mencari ridha Allah, berlomba dengan amal kebaikan dan ketaatan, dan ini adalah bagian dari prestasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bukan saja berlomba dalam memperbanyak amal, akan tetapi berlomba pula dalam nilai kualitas amal kebaikan itu. Bukan saja beramalnya, tapi diperhatikan kualitas amal. Sebagaimana kita maklum, sesungguhnya ganjaran dari Allah sesuai dengan kualitas amalnya. Dalam bahasan kita yang lalu tentang puasa, ada orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan ganjarannya atau sedikit ganjarannya, padahal Allah telah siapkan ganjaran yang sangat besar. Kenapa? Karena puasanya kurang berkualitas. Ia berpuasa tapi tetap dia tidak bisa hindari dari kata-kata menyakiti sesama yang menjadi pengurang bagi pahalanya. Tapi ada pula orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala utuh dari puasanya. Tapi yang lebih hebat lagi, mereka yang berpuasa mendapat tambahan yang besar dari Allah karena ditambahkan amal-amal kebaikan yang melengkapinya. Ini menjelaskan tentang kualitas amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, bukan saja berlomba pada momen tertentu, tetapi sepanjang waktu, yakni sepanjang umur kita tetap komit untuk berlomba merealisasikan kebaikan-kebaikan. Ini yang dicatat dalam syariat, namanya istiqomah, konsisten. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Al-ayah dalam surat Fatir ayat 29-30 yang pernah juga kita dalami, kita kaji. Allah Ta'ala memberitakan bahwa seorang hamba yang melakukan 3 amalan secara istiqomah, maka Allah menganggapnya orang ini sedang berdagang dengan Allah yang Allah jamin tidak pernah merugi, yaitu istiqomah dalam baca Al-Quran, istiqomah dalam menjaga sholat 5 waktunya, dan istiqomah dalam berinfak kepada sesama. Inilah istiqomah yang harus juga kita tegakkan dalam perlombaan, dalam berlomba meraih keberuntungan dari Allah. Kemudian yang keempat,
berlomba-lomba dalam kebaikan, haruslah bekerja sama. Tidak soleh sendiri. Ia berlomba tanpa harus menzalimi orang lain, meninggalkan orang lain. Kita bukan dalam perlombaan untuk merebut juara dengan menyakiti orang lain. Oleh karenanya yang diperintahkan oleh Allah, dan Allah berikan jaminan ganjaran yang berlipat dan lebih besar lagi bila kita dalam berlomba ini mengajak orang lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling supportlah dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita mensupport orang lain. Di antara amal Ramadan, kita alhamdulillah bisa berbagi buka di antaranya, mensupport kebutuhan orang lain, dan mereka akhirnya berbuka dengan bukaan yang kita siapkan. Maka sebagaimana disabdakan Nabi, ganjaran bagi orang yang berbagi buka mendapatkan pahala puasa dari orang yang diberi buka itu. Dan berbagi buka adalah salah satu bentuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling support dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan juga support lainnya, support dalam kita bertadarus, support dalam kajian dan sebagainya, ini adalah bentuk saling mensupport. Kemudian yang kelima, dalam implementasi kalimat berlombalah dalam kebaikan, mengandung makna di dalamnya mendahulukan yang mesti didahulukan dan mengakhirkan apa yang semestinya diakhirkan. Yakni diajarkan kepada kita untuk berpikir prioritas, mana yang lebih didahulukan. Jadi ada 5 hal yang perlu kita ingat dalam makna berlombalah dalam kebaikan. Yang pertama, kita terus ingin berprestasi, meningkatkan kinerja ketakwaan kita. Yang kedua, hendaklah kita berorientasi pada kualitas ketakwaan dan istiqomah menjaganya, serta saling support pada sesama dengan prioritas yang kita jadikan ukuran. Mama selalu gagal deh. Ini loh, apa Berikutnya, namanya? Grouping. raihlah Grouping mesti prestasi, kalah deh, salah deh. Re. Grouping tuh bilang raihlah prestasi terbaik. Allah Ta'ala mendorong agar hamba meraih prestasi terbaik dalam berbuat kebaikan, bukan sekedar berbuat baik saja. Allah Ta'ala berfirman sebagaimana tadi telah disampaikan, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, ada di antara mereka yang pertengahan, dan ada di antara mereka yang lebih banyak dan lebih baik dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi demikian itu karunia yang amat besar. Allah menggambarkan di sini prestasi yang diraih oleh hamba-hambanya yang telah menerima seruannya. Ada yang sangat minim prestasinya, ada yang pertengahan, dan ada yang lebih unggul prestasinya dalam melakukan, mewujudkan amal-amal kebaikan. Dan kita didorong untuk menjadi hamba yang memiliki kinerja tinggi, prestasi terbaik. Dan alhamdulillah sebagaimana di awal tadi telah kita gambarkan, kita bisa menilai bulan Ramadan ini luar biasa. Tanpa terasa dalam posisi kita lapar dan haus, ternyata prestasi kita lebih banyak dari amal yang Allah perintahkan. Selanjutnya, Allah menjaminkan hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Yang berprestasi baik, hasilnya pasti baik.
Tidak ada balasan untuk prestasi kebaikan selain tambahan kebaikan itu. Setiap hamba yang berprestasi pasti Allah berikan ganjaran atas prestasi. Allah mengingatkan bahwa dalam meraih prestasi berbuat kebaikan, kita berkejaran dengan waktu. Maka merugilah mereka yang tidak peduli atas waktunya dengan menyia-nyiakannya. Allah berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian berkaitan dengan bulan Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar. Nabi SAW secara khusus menyampaikan, sungguh terabaikanlah orang yang mengabaikan ganjaran besar dari Allah di malam Lailatul Qadar, di mana Allah telah memberitahukan, Allah siapkan ganjaran besar. Siapa yang beramal pada malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan pahala seperti orang yang beramal terus-menerus setiap malamnya selama 1000 bulan atau selama 83 tahun 4 bulan. Maka Nabi menyatakan, sungguh hanya orang yang terabaikan, yang mengabaikan kesempatan ini. Artinya mereka rugi karena waktu tersebut hilang begitu saja. Alhamdulillah, Ramadan telah kita lewati 14 hari. Hari ini hari ke-15. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahi kita kesehatan, kemampuan, kesempatan. Kita telah isi Ramadan dengan baik. Dan kita insya Allah tergolong hamba yang tidak menyia-nyiakan waktu. Khususnya di bulan Ramadan. Dan secara khusus kita perlu perhatikan di akhir Ramadan. Sekali lagi, jangan sampai akhir Ramadan kita tanpa kita sadari kita menyia-nyiakan waktu yang penuh berkah, khususnya di malam-malam ganjil, lebih khusus lagi adalah malam Lailatul Qadar. Kita harus terus meraih prestasi yang lebih baik dengan berjalannya waktu. Disebutkan oleh Nabi SAW ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa manusia terbaik?" Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Orang yang panjang umur dan baik amalnya. Inilah yang oleh Nabi dikatakan terbaik. Mengisi waktu dengan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita upayakan waktu bergulir seiring dengan makin bertambahnya pahala yang kita kumpulkan. Paling tidak jangan mengakhiri satu hari di mana jumlah total pahala kita sampai hari itu dibanding dengan jumlah total pahala kita sampai sehari sebelumnya lebih kecil. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang hari ini lebih baik akumulasi pahalanya, celengan pahalanya dari hari kemarin, maka ia beruntung. Barang siapa yang 2 harinya sama jumlah celengan pahalanya, jumlah tabungan pahalanya, maka ia tertipu. Kenapa? Karena berarti ada waktu yang tersia-siakan. Seharusnya dengan tambahnya waktu dia dapat tambahan pahala. Tapi kenapa ada tambahan waktu sehari, tapi dia tidak menambah pahala dari akumulasi pahala, tabungan pahala. Maka ia tertipu. Dan yang ketiga kata Nabi, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin akumulasi atau tabungan pahalanya, maka ia celaka. Inilah yang disebut menyia-nyiakan waktu. Justru ditambahnya waktu makin menghilangkan tabungan pahalanya. Na'udzubillahi min dzalik.
Nah, gambaran terkait dengan hadis Nabi SAW di atas dapat saya berikan contoh. Akumulasi pahala hingga kemarin pada seseorang misalnya ada 1000 satuan pahala. Kemudian ada tambahan waktu hari ini. Ada yang hari ini dengan amal kebaikannya dia menambah pahala 50 poin satuan pahala. Sehingga di akhir malam dia telah mengumpulkan akumulasi tabungan pahalanya, jumlah dari yang kemarin ditambah hari ini menjadi 1050 satuan pahala. Dengan bergulirnya waktu, pahala terus bertambah. Ini dinamakan beruntung. Kemudian yang disebut oleh Nabi sebagai hamba yang tertipu adalah kemarin dia sudah mengumpulkan total 1000 satuan pahala. Hari ini 24 jam dia lewati, tidak menambah sedikit pun. Jadi 0 satuan pahala yang dia dapatkan, total sampai akhir malam 1000 satuan pahala. Jumlahnya sama dengan tabungan pahala kemarin. Sehingga inilah yang dinamakan tertipu. Dengan bergulirnya waktu dia tidak mendapat tambahan pahala. Adapun yang disebut Nabi dengan hamba yang celaka adalah mereka yang kemarin sebagai contoh dia sudah dapat tabungannya 1000 satuan pahala. Allah tambahkan karunia di hari ini baik dari sisi waktunya, sumber dayanya, kekuatan dan kesehatannya. Justru dia menambah minus atau nambah dosa sehingga pahalanya menjadi minus 50 satuan pahala. Total akhir malam diakumulasi tabungan pahalanya berkurang, yang kemarin sudah 1000 hari ini menjadi 950 satuan pahala. Ini yang disebut oleh Nabi sebagai hamba yang celaka. Hendaklah kita semakin bergulirnya waktu, hendaklah tabungan pahala kita terus bertambah. Semoga kita semua menjadi hamba yang beruntung, selalu bisa menambah tambahan pahala dengan amal-amal kebaikan dengan bergulirnya waktu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu problem yang akan dihadapi terhadap hamba yang ingin merealisasikan prestasi, kinerja, ketakwaan atau kebaikannya. Hal ini juga terjadi di bulan Ramadan. Setiap tahun saat Ramadan kita bersemangat berbuat kebaikan walau kita lapar. Akan tapi justru setelah Ramadan seringkali terjadi penurunan baik dari semangat atau kualitas kebaikan yang kita buat dibanding Ramadan. Ramadan memang bulan yang penuh berkah. Allah ringankan, Allah mudahkan kita bisa berprestasi baik di bulan Ramadan. Keadaan ini atau problem ini hendaklah kita sudah antisipasi. Apalagi sekali lagi sebagaimana tadi dijelaskan, jangan sampai justru di akhir Ramadan malah kinerja amal kebaikan kita menurun atau berkurang. Itu karena sebabnya biasanya karena kita sibuk mempersiapkan Lebaran. Problem ini yang harus kita atasi. Paling tidak hendaklah kita istiqomah menjaganya, jangan sampai menurun. Kalau akhir Ramadan saja sudah bisa turun, apalagi pasca Ramadan. Nah, ini kurang lebih gambaran. Yang terbaik adalah terus kita tingkatkan pelan-pelan. Tetapi kalaupun istiqomah terjaga, itu masih baik. Ya, istiqomah tetap terjaga. Yang kita hindari adalah jangan sampai terjadi penurunan drastis. Di awal Ramadan semangat sampai pertengahannya
di pertengahan kedua atau di akhir Ramadan justru kita menurun karena sibuk untuk persiapan Lebaran. Memang manusia punya sifat futur, yakni mudah menurun semangatnya untuk berprestasi. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, aku sendiri sholat malam, namun aku tetap tidur. Aku puasa, namun di lain waktu aku tidak berpuasa. Maksudnya tentu bukan di bulan Ramadan, ini di hari-hari biasa, di luar Ramadan. Artinya Nabi puasa sunnah pun tidak melakukannya setiap hari. Ya, puasa sunnah yang paling banyak dan masih dibolehkan adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Tidak boleh puasa di luar Ramadan simultan. Tiap hari berpuasa sebagaimana halnya Ramadan, ya, kecuali bulan Syawal yang memang dianjurkan, disunnahkan puasa hanya 6 hari. Boleh berturutan, boleh terpisah. Kemudian lanjutkan hadis ini. Ingatlah, setiap amal itu pasti ada masa semangatnya. Ya, seperti di bulan Ramadan ini kita bersemangat beramal. Dan setiap masa semangat pasti ada masa futurnya, yakni masa malasnya. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam batas petunjuk Nabi SAW, maka dia berada dalam petunjuk itu. Namun barang siapa yang keluar dari petunjuk tersebut, sungguh dia telah menyimpang. Seperti halnya kita baca Quran, dianjurkan istiqomah, dan alhamdulillah bulan Ramadan biasanya kita semangat baca Quran. Di luar Ramadan mungkin kita akan melemah, tetapi jangan sampai dilupakan. Alhamdulillah, ya, dengan Nabi SAW memberikan petunjuk dengan pengingatan-pengingatan, diantaranya membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, malam Jumat atau hari Jumat. Itu sebenarnya untuk menjaga keistiqomahan. Jangan sampai selama 1 minggu sama sekali kita tidak baca Quran. Ya, selama 1 minggu kita lupa baca Quran. Maka Nabi mengingatkan, ini yang dinamakan petunjuk Nabi SAW. Tapi kalau sama sekali lalai, lupa, Ramadan bisa istiqomah, tapi di luar Ramadan kemudian melupakannya, nah ini yang dinamakan futur yang tidak terkendali, kemalasan yang tidak terkendali. Nabi mengakui bahwa kemalasan, kemunduran adalah tabiat manusia. Oleh karenanya bulan Ramadan dijadikan dalam syariat Islam sebagai bulan mengasah kembali semangat beramal. Mengasah kembali semangat beramal. Dan alhamdulillah selama 14 hari ini insya Allah sama-sama telah kita wujudkan. Bahkan dalam keadaan kondisi lapar, lemah, kita masih semangat beramal kebaikan. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, ada 3 sebab penurunan prestasi yang kita perlu ketahui untuk antisipasinya. Ada 3 faktor yang menyebabkan penurunan prestasi dalam beramal kebaikan. Yang pertama adalah anggapan bahwa prestasi kebaikan hanya ibadah khusus saja. Prestasi kebaikan hanya sholat saja, atau hanya zikirnya. Padahal Islam mengajarkan kebaikan itu ada kebaikan ibadah, ada kebaikan memberi manfaat pada sesama. Bahkan memberi kebaikan pada sesama pada kondisi tertentu jauh lebih tinggi nilai pahalanya di sisi Allah. Bukankah Nabi pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat pada sesama. Nah, oleh karenanya kita harus memperhitungkan
kemanfaatan kita, amal-amal kebaikan kita pada sesama sebagai paket amal ketakwaan. Amal ketakwaan bukan dinilai sekedar dengan hablum minallah saja. Bukankah contohnya dalam puasa yang kemarin telah kita bahas? Orang berpuasa, tidak makan, tidak minum, dia tetap menjaga puasanya, tetapi tidak bisa lepas dari kata-kata yang menyakiti sesama, habis pahala puasanya. Boleh jadi amal kebaikan pada sesama justru menguras habis pahala amal ibadah khususnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita ingat kembali surat Yunus ayat 87. Wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Daklah ini kita jadikan moto dalam hidup kita. Jaga hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan kita dengan sesama. Wa aqimus shalah adalah wujud amal khusus kepada Allah. Wa basyiril mu'minin adalah amal kita pada sesama. Dirikanlah oleh kalian sholat dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Kita bisa melihat atau merujuk dalam surat Al-Baqarah 83. Bagaimana Allah menjelaskan dengan gamblang amal ibadah khusus sholat dan amal kebaikan pada sesama. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Dan ini yang Allah ungkapkan untuk Bani Israel diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi acuan juga dalam beramal dalam Islam. Jangan kalian menyembah selain Allah. Jangan menyekutukan Allah maksudnya. Tetap bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Kemudian berbuat baiklah kepada ibu bapak, kepada kaum kerabat, pada anak yatim, pada orang-orang miskin. Ini hablum minannas, kebaikan pada sesama. Kemudian lebih khusus lagi, wujud kebaikan pada sesama Allah cantumkan dalam ayat ini. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Subhanallah. Allah khususkan bentuk kebaikan pada sesama dengan ucapan. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Baru kemudian Allah mengingatkan kita dengan amal hablum minallah. Dirikanlah sholat. Dan masih Allah sebut hubungan dengan sesama. Tunaikan zakat. Ini kebaikan untuk sesama. Dalam ayat ini yang menjadi bagian hablum minallah adalah kita menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya, la tusyrik billah, tidak menyekutukan Allah, dan mendirikan salat. Sedangkan hablum minannas dalam ayat ini adalah perintah berbuat baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, berucap kata-kata yang baik pada manusia dan menunaikan zakat adalah amal hablum minannas kita. Kemudian yang kedua ya adalah anggapan sukses karena kerja sendiri. Pelajaran penting pada amalan puasa Ramadan, tarawih, bangun sahur menjadi lebih ringan bagi kita ketika dilakukan bersama-sama. Adanya saling support orang-orang di sekitar kita. Kalau mungkin kita sendiri boleh jadi nggak bangun sahur, tapi kita kadang dibangunkan oleh keluarga kita, anak-anak kita bangunkan, kita siapkan hidangan makan untuk keluarga. Ini semua adalah supporting kebaikan. Tidak banyak amal, banyak amal yang tidak atau sulit terwujud tanpa supporting orang-orang di sekitar kita. Oleh karenanya hendaklah untuk menjaga prestasi, kita saling menjaga dan saling mengingatkan. Serta saling support dengan orang-orang di sekitar kita
agar kita dapat meraih prestasi bersama dan pasti hasilnya untuk kita semua. Bukankah Allah Ta'ala memang telah berfirman menyuruh kita, memerintahkan pada kita untuk saling support. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Bahkan Allah pun berfirman menjelaskan ganjaran yang Allah siapkan bagi orang yang saling support dalam kebaikan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 85, "Man yasfa' safa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Al-ayat. Barang siapa yang memberikan pertolongan yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Bahkan sebagaimana dalam bahasan sebelumnya saya nukilkan hadis Nabi SAW berkaitan dengan amal di bulan Ramadan, berbagi buka, memberi, menyiapkan makanan buka. Siapa yang memberi makanan buka pada orang yang berpuasa, ia mendapatkan ganjaran orang yang berpuasa itu, di copy paste diberikan kepadanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Sehingga seorang ulama menyampaikan, aku berharap kemarin aku berpuasa mendapatkan 100 pahala orang yang berpuasa. Ketika ditanyakan kepada beliau bagaimana bisa, ia pun menjawab, kemarin aku berpuasa, aku berharap diterima puasaku dan aku mendapat pahala satu orang yang berpuasa. Sore hari aku menyiapkan berbagi buka untuk orang yang berpuasa sejumlah 99 orang. Maka aku berharap mendapatkan pahala puasa dari 99 orang itu tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa. Maka genaplah pahalaku menjadi 100 pahala orang yang berpuasa. Allah memberikan ganjaran besar ini karena supporting pada kebaikan. Siapa yang mensupport kebaikan, ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan yang dia support. Inilah yang Allah kabarkan. Hendaklah kita dalam berupaya meningkatkan prestasi terus saling menopang, saling mensupport orang-orang di sekitar kita. Kemudian poin yang ketiga, hendaklah kita terus bersabar. Ketidaksabaran dalam berikhtiar meraih prestasi akan menjadi kendala kita untuk terus menjaga prestasi keistiqomahan kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-10 yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Bersabar menghadapi kendala, kesulitan dalam merealisasikan prestasi. Banyak orang yang tidak bersabar akhirnya terputus dari prestasi itu, dari upaya meraih keberuntungan. Nah, dalam beramal soleh, hendaklah terus kita bersabar. Di bulan Ramadan kita sedang dilatih. Dalam keadaan lemah, tetap kita istiqomah merealisasikan amal-amal kebaikan yang banyak. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT, kita perlu ingat 5 kiat untuk sukses dalam melakukan prestasi amal soleh, prestasi ketakwaan. Yang pertama, kita harus yakin prestasi yang kita lahirkan akan dimudahkan oleh Allah meraih prestasi berikutnya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat ke-76, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk.
dan amal-amal soleh yang kekal lebih baik pahalanya di sisi Tuhan dan lebih baik kesudahannya. Allah menambah petunjuk kepada orang yang mendapat petunjuk. Kalau petunjuk kita realisasikan, Allah akan tambah lagi. Di antara penjelasan tafsir para ulama dari ayat tersebut di atas adalah ganjaran dari satu amal yang diterima oleh Allah akan menjadi wasilah ditambahkannya karunia baru terhadapnya. Dengan kata lain, apabila satu prestasi dicapai, maka Allah akan mudahkan bagi hamba itu mencapai prestasi berikutnya. Kita upayakan dulu satu amalan, Allah akan mudahkan amalan berikutnya, dan amalan akan tetap kita bisa jaga dengan istiqomah. Kemudian yang kedua, pintu kesuksesan utama adalah ilmu. Allah Ta'ala berfirman, Allah memberikan hikmah ilmu kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang diberi ilmu, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang-orang yang berpikir bahwa ilmu adalah pintu masuk untuk kita tetap bisa menjaga keistiqomahan. Kemudian yang berikutnya, jangan meremehkan upaya berbuat kebaikan walau terlihat sedikit, yang penting kontinu, istiqomah. Bukankah Nabi SAW mengingatkan kita dengan sabdanya, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Ya. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan disebutkan selalu berkeinginan untuk merutinkannya, menjaganya dengan rutin, walaupun amal itu sedikit, perlu waktu pendek, tapi dia jaga rutin, insya Allah itulah amal yang paling dicintai Allah. Ketika amal ini kita lakukan walau sedikit dengan istiqomah, maka yang kedua tadi, atau yang poin yang pertama, Allah akan tambah lagi kesempatan dan peluang kita untuk merealisasikan amal berikutnya. Kemudian yang keempat, poin yang penting pula untuk kita lakukan, hendaklah kita terus bersilaturahim. Yakni makna hakikat silaturahim adalah saling mendukung satu sama lain. Bukan sekedar saling senyum dan jabat tangan ketika berjumpa, tapi adalah saling mensupport dalam kebaikan. Itu hakikat silaturahim. Dan dengan silaturahim akan membuka pintu rahmat Allah dan pintu pertolongan Allah. Menyambung silaturahim adalah wujud syukur nikmat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan secara khusus dalam surat Al-Imran 103. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Wadkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kalian dahulu belum kenal mengenal, bahkan mungkin berseteru, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya itu kamu menjadi bersaudara, menjadi karib dekat, menjadi sahabat dekat. Ini adalah karena wujud silaturahim yang maknanya saling support dalam kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, oleh karenanya mari kita terus tegakkan silaturahim, menjaga nikmat persahabatan dan persaudaraan dengan memeliharanya dan tetap menyambungkannya. Itulah yang disebut dengan silaturahim sesungguhnya. Wujud silaturahim adalah saling support. Sebagaimana firman Allah yang tadi telah kita sampaikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling supportlah dalam kebaikan dan ketakwaan.
Sungguh pahala mensupport. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Dan dengan amal silaturahim, Nabi mengabarkan tentang keberkahannya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya dan ditambah rizkinya, yakni dibukakan pintu-pintu karunia oleh Allah, hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Secara umum dia bertakwa, dan secara khusus ada amal yang disebut oleh Nabi, menyambung silaturahim, menyambung persahabatan, persaudaraan, untuk tujuannya saling mensupport kebaikan. Dengan silaturahim kita membangun sebuah relasi. Semakin banyak kita berinteraksi baik dengan orang-orang yang baik, semakin mudah kita akan menjalani kehidupan. Inilah yang kita harapkan dengan wujud silaturahim, wujudnya saling menopang dalam kebaikan. Dan kita bersabar terus meraih prestasi sebagaimana prestasi kita di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan melatih diri kita untuk berprestasi dengan amal kebaikan. Insya Allah, Allah terus mengaruniai kita semangat berprestasi di bulan Ramadan dengan amal kebaikan ini sampai akhir Ramadan. Kita harus jaga istiqomah apa yang sudah kita lalui untuk bisa melakukannya di hari-hari mendatang di bulan Ramadan ini, wabil khusus di 10 hari terakhir Ramadan, khususnya lagi di malam-malam ganjilnya, agar kita bisa merebut malam Lailatul Qadar yang sangat Allah berkahi. Ingat surat Al-Qadar yang kemarin telah kita bahas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Mari kita kejar keberuntungan kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan menjaga keistiqomahan hari-hari Ramadan yang masih tersisa. Demikian Bapak Ibu sekalian. Satu lagi yang kita perlu harapkan, agar kita selalu mohon doa kepada Allah. Memohon kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khuri ba'dal qawli wa minal intikasati ba'dat taqaddumi. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu agar terhindar dari berbuat dosa setelah berbuat ketaatan, dan aku mohon perlindunganmu agar terhindar dari kemunduran setelah meraih kemajuan. Setelah meraih prestasi yang baik di pertengahan awal bulan Ramadan ini, kita memohon kepada Allah tetap bisa menjaga keistiqomahan amal-amal dan prestasi kebaikan kita di setengah bulan Ramadan berikutnya, khususnya di 10 malam terakhir. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, bila ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, dipersilahkan. Saya berikan kepada Bu Lili untuk memandu jalannya diskusi atau pertanyaan. Baik Ustadz, silakan Pak Buana. Pak Buana ada pertanyaan Pak Ustadz. Silakan Pak Buana. Terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya cuma mau tanya, ada bedanya nggak besaran besaran pahala saat kita mengamalkan amalan siang bulan Ramadan dengan di malam Ramadan? Kan kalau siang kan kita dalam kondisi puasa kan Pak Ustadz. Iya. Kalau malam walaupun bulan Ramadan tapi posisinya bukan puasa. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Kalau dari amalan-amalan seperti tadi, satu poin yang penting adalah prioritas ya. Ada prioritas. Nabi SAW seperti misalnya memberikan kekhususan membaca Quran. Baca Quran di malam hari disebut waktunya malam hari.
baca Quran di malam hari 100 ayat, maka ganjaran yang diterima seperti ia melakukan sholat malam sepanjang malam. Nah, kenapa tidak di siang hari? Kalau siang hari bagaimana? Nah, Nabi menyebutkan itu, penjelasan para ulama menyebut malam agar kita sebagai umatnya tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Karena kalau misalnya Nabi menyebut tidak disebut malam, siapa yang membaca Quran 100 ayat, ya, tidak disebut malamnya, mungkin kita sebagian akan salah menangkap, oh kalau gitu mending saya baca Quran daripada mengerjakan pekerjaan kantor. Nah, padahal pekerjaan kantor atau mengurusi urusan orang banyak atau bekerja mencari nafkah itu pahalanya seperti orang yang mati syahid, pahala syahid, artinya sangat besar pahalanya. Jadi ini mengajarkan prioritas. Kalau kita sedang sibuk bekerja mencari nafkah, sibuk melayani orang banyak, maka Nabi sudah sisihkan dulu, penuhi dulu kesibukanmu, ya. Nanti di malam hari sudah agak longgar kita, ya. Maka yang kita korbankan di malam hari adalah tidur kita, istirahat kita. Itulah yang Allah apresiasi, ya. Karena yang kita korbankan kalau malam hari dengan baca Quran mungkin istirahat dan tidur kita. Maka kalau kamu mengorbankan tidurmu dengan membaca Quran semacam tadi 100 ayat, Allah beri ganjaran kamu sholat malam sepanjang malam. Padahal effortnya dengan membaca Quran dibanding sholat malam sepanjang malam tentu lebih ringan kita baca Quran 100 ayat. Karena baca Quran 100 ayat contohnya saja surat Al-Kahfi itu sudah 110. Alhamdulillah kita sudah sering baca surat Al-Kahfi, ringan. Ya, kita baca Al-Kahfi sudah, surat Al-Muluk dengan surat Ar-Rahman sudah 100 ayat. Surat Yasin tambah surat-surat pendek juz ammah sudah 100 ayat. Jadi yang Allah mengapresiasi ketika kita mengorbankan kepentingan kita dalam beristirahat dan tidur, makanya disebut malam hari. Tapi tidak dibolehkan berkaitan hukum prioritas kita mengalokasikan waktu kesibukan kita mengurusi orang banyak, bekerja dan sebagainya dengan membaca Quran. Nah, sehingga pada dasarnya amal itu baik saja, yang penting kita ketahui prioritas amal kita. Apa yang sedang kita korbankan. Kalau kita bacanya siang hari tapi di hari Minggu yang kita mungkin rileks, istirahat kita, yang kita korbankan istirahat kita, bukan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Begitu Pak Buana. Jadi yang prioritas yang utamakan adalah ya Pak Ustadz ya, untuk kepentingan pribadi gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, itu yang kita korbankan, urusan kita pribadi ya, bukan urusan orang lain atau mencari nafkah, itu kan ada bagian dari kewajiban. Ya. Kalau di waktunya gimana Pak Ustadz? Waktunya kan kalau siang kan kita berpuasa. Iya. Sesuatu yang kita lakukan di puasa, ya ibadah kondisi berpuasa, ini pandangan saya yang awam. Iya, baik. Kalau kita misalnya di siang hari ya, dalam situasi bekerja, ada waktu longgar, misalnya jam istirahat, waktu zuhur misalnya sampai jam 1, misalnya waktu istirahat. Kemudian yang biasanya kita makan siang, kita ambil baca Quran atau berbuat kebaikan tadi, itu tentu besar pahalanya. Ya, tentu besar pahalanya. Tidak ekstrimnya, kalau saya beri contoh, ada dokter misalnya, dia ada pasien, kemudian pasiennya sudah antri, sebentar saya baca Quran dulu ya. Di siang hari pasien antri di luar, si dokter itu baca Quran di dalam. Kalau baca Qurannya kulu tidak masalah, tapi kalau bacanya surat Al-Kahfi di dalam untuk memenuhi 100 ayat di dalam ruangan prakteknya, di luar orang antri, maka dia tidak mendapatkan pahala karena prioritas amal. Begitu Pak Buana. Nah, itu khusus untuk Ramadan secara keseluruhan ya.
Nah, secara khusus amal-amal malam hari di malam Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar terjadinya di malam hari antara Isya sampai subuh. Sehingga kalau siangnya dia baca Quran, malamnya Lailatul Qadar dia pas istirahat atau pas tidur. Sepanjang paginya dia baca Quran dalam keadaan dia puasa, maka dia tidak mendapatkan Lailatul Qadarnya karena Lailatul Qadar terjadinya di malam hari. Kalau baca Quran banyak ya. Disebutkan Karena baca Quran banyak. disebutkan sholat Isya dan sholat subuh berjamaah orang sudah dapat Lailatul Qadar itu. Nah, gitu Ya, Pak Pak Ustadz. Buana. Pak Ustadz, terima kasih Ya. Pak Ustadz. Sama-sama Pak Buana. Baik, Bu Lili. Silakan Pak Arta. Tadi Pak Arta mau tanya ya? Pak Arta. Silakan ibu-ibu yang lain, Silakan bapak-bapak. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Iya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Saya Bu Sofi Jeng Lili. Terima kasih Pak Farhat. Silakan Bu Sofi. Iya, ada 3 pertanyaan, yang satunya titipan ini Pak. Tapi saya akan menyampaikan 2 pertanyaan dulu. Ini mengenai nyambung soal itikaf itu Pak. Kalau umpamanya yang berusia lanjut ingin mendapatkan, ya ceritanya ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu, lalu orang ini berusaha untuk itikaf di masjid, tapi tidak sampai tidur di masjid sampai pagi gitu loh Pak, umpamanya sampai jam 10 malam. Apakah nilai daripada itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar apa enggak itu Pak kira-kira? Baik, ya. Disebutkan dalam penjelasan para ulama yang kemarin juga kita bahas, seorang yang sholat Isya berjamaah di masjid atau bersamaan juga sholat subuh berjamaah di masjid yang bertepatan ternyata malam itu malam Lailatul Qadar, maka ia telah mendapatkan ganjaran malam Lailatul Qadar itu. Ya, sehingga walaupun ya ganjarannya sholat Isya berjamaah itu sudah dapat dia, sholat subuh berjamaah sudah dapat di masjid tadi, belum amalan iktikafnya. Nah, untuk khusus amal iktikaf adalah amal ibadah khusus. Ya, iktikaf adalah amal ibadah khusus, dan amal ibadah khusus para ulama harus mensyaratkan adanya niat khusus. Seperti umroh ada niat khusus, labbaik Allahumma umrotan, haji ada niat khusus, sholat ada niat khusus, puasa ada niat khusus. Demikian juga amal ibadah iktikaf ada niat khusus. Jadi seorang yang masuk masjid kemudian dia berniat iktikaf, saya beriktikaf di masjid ini, ya, dia tentukan waktunya, mau sampai jam berapa, mau sampai kira-kira jam berapa. Nah, dalam konteks waktunya Imam Syafi'i rahimahullah meminimalkan 1 jam. Jadi kalau 1 jam misalnya di bulan Ramadan itu kita sholat Isya berjamaah, masuk sholat Isya kita niat saya mau iktikaf di masjid ini sampai selesai taraweh misalnya, pokoknya 1 jam. Ya, selesai taraweh insya Allah sudah lebih dari 1 jam. Jadi sudah memenuhi walaupun dia keluar dari masjid setelah itu. Yang penting sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya sampai misalnya jam 10 atau sampai subuh sampai pagi misalnya, tapi 1 jam dia keluar, batallah niat iktikafnya. Begitu Bu Sofi. Iya, iya. Oh, jadi jangan sampai batal untuk keluar dari masjid kalau sudah diniatkan begitu ya Pak ya? Ya, tapi kecuali kalau ada dalil khusus dari Nabi, orang yang keluar masjid tersebut, yakni meninggalkan iktikafnya karena berkebutuhan memenuhi hajat saudaranya, seperti yang di kasus Abu Hurairah sedang iktikaf di Masjid Nabawi di Madinah. Dia melihat ada sahabatnya yang dalam iktikaf itu cuma bersandar di tiang masjid,
yang lain baca Quran, yang lain sholat dan sebagainya. Kemudian Abu Hurairah menegur, saya perhatikan kamu dari tadi bersandar. Apa yang kamu pikirkan? Orang itu, sahabatnya Abu Hurairah menjawab, ya saya sedang kepikiran anak istri saya di rumah yang tidak ada makanan di rumah, saya yang belum menyiapkan bekal untuknya. Kemudian Abu Hurairah menawarkan, kalau gitu yuk ikut ke rumah saya bawakan bekal makanan untuk keluargamu. Nah, sahabatnya itu bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah kita membatalkan iktikaf kita dengan keluar masjid ini? Abu Hurairah mengatakan, kalau itu batal aku tidak masalah, karena Nabi pernah berpesan padaku, wahai Abu Hurairah, upayamu menolong saudaramu pahalanya lebih besar dari iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Amin. Ya, 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 ya. Jadi untuk kasus macam itu ya dibolehkan dia membatalkan iktikaf, balik lagi, bisa balik kembali. Begitu Bu Sofi. Oh ya, jadi cara kemudahan bisa ya Pak, sesuai dengan itikaf ya Pak ya. Ya, Ya. sesuai dengan kebutuhan niatnya. Kebutuhan ya. Lalu yang kedua Pak, ini mengenai saya suka dengar mengenai sholat kunut itu loh Pak. Ini posisi kita itu bagaimana sebetulnya Pak mengenai sholat kunut itu? Sholat kunut, dasar maksudnya hukumnya kunut sholat. Ya, ya. Ya. Dasar hukumnya tuh bagaimana Pak gitu. Jadi rasanya kepikiran juga ini kok ada yang lain tuh ribut, ada kunut sholat gitu-gitu loh Pak. Jadi bagaimana itu Pak? Baik. Untuk 10 atau 10 malam terakhir memang Nabi merekomendasi untuk doa ya, nah itu yang kemudian dikenal sebagai doa kunut malam terakhir. Oh ya, ya, ya. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga menerapkan itu. Ya, kalau sudah 10 malam terakhir khususnya itu mulai kunut ya, sholat witirnya, di sholat witir tapi di akhir sholat witir ada kunut ya. Begitu Bu Sofi. Cara kunutnya bagaimana itu Pak? Karena di dalam itu ya, Ya di doa dalam aja, doa ya tinggal dihafal atau dibaca doa di antara doa-doa kunut ya, doa di saat iktidal itu kan. Sami Allahu liman hamidah baru doa. Allahumma hdina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma'atait dan seterusnya. Begitu Bu Sofi. Gitu, iya, iya. Ya Pak, nanti yang ketiga, yang lain dulu Mbak. Baik, ya. Iya. Baik, makasih Bu Sofi. Silakan untuk yang lain. Belum ada Pak Ustadz. Baik, ada yang lain? Belum ada lagi Pak Ustadz. Belum, ya. Boleh saya menambah? Iya silakan Bu Sofi, sambil nunggu yang lain. Ya, mengenai tabur bunga itu loh Pak. Ini banyak nih ibu-ibu ini titipan nih. Tabur bunga itu jadi posisi kita tuh bagaimana gitu loh. Jadi apa mau menabur atau tidak, karena sejarahnya sudah tahu waktu Nabi menusukkan atau menancapkan pelepah kurma karena ada rintihan di dalam itu kuburan begitu Pak, sampai pelepah kurma itu kering. Nah, terus ini Pak, ada seorang ibu yang punya pohon kurma Pak. Jadi dia tuh mempraktekkan Pak. Jadi kok ya alhamdulillah bisa mempraktekkan mengambil pelepah kurma disusukan di pemakaman gitu loh Pak. Tapi tidak bukan karena bau makamnya atau bagaimana atau rintihan di makam gitu. Lalu tabur bunga itu apakah jadi posisinya tuh bagaimana sikap kita gitu loh Pak? Sikap kita bagaimana sebetulnya? Baik. Ya kalau tabur bunganya itu sebenarnya tidak ada dalil ya, tidak ada dalil. Kebiasaan. Ya, itu tradisi kita atau tradisi yang tidak berasal dari Islam sebenarnya ya, tidak ada dalil khusus terkait dengan itu. Tadi kalau Nabi menancapkan pohon, cabang pohon atau ranting pohon, karena Nabi suatu hari dia masuk ke satu pemakaman, Nabi mendengar rintihan orang yang dikubur itu
tapi dia orang mukmin, orang muslim, tapi dapat rintihan, ya mungkin karena dosa dan sebagainya. Kemudian Nabi sambil mendoakan dan menancapkan ranting tanaman itu. Selama ranting ini masih tetap tegak berdiri, insya Allah Allah hentikan azab yang menimpa orang tersebut. Nah, para ulama mengkaitkan dengan hadis itu, pertama ini kekhususan untuk Nabi, ya, karena dia memiliki hak syafaat tadi, ya. Oh iya. Itu kekhususan, itu tidak semua orang yang menancapkan seperti itu. Oh iya, iya. Jadi kemudian makna yang kedua sebenarnya mendoakannya itu yang lebih lebih cepat untuk dikabulkan, ya, mendoakan orang di alam kubur itu. Jadi itu sebenarnya tradisi kalau tabur bunga. Ya, ya. Jadi supaya lebih indah mungkin ya Pak ya dilihatnya barangkali. Ya, Kalau ya belum ada. mungkin juga apresiasi dari orang yang keluarga dan sebagainya, apresiasi saja sebagai penghormatan, bukan tidak ada kaitan kemudian banyak bunga tadi azabnya atau di dalam kuburnya akan dimudahkan. Yang penting doa, kata Nabi kan, doa. Nah, semoga yang almarhum atau almarhumah dimudahkan menjawab pertanyaan mungkar nakir di alam kubur. Nah, itu yang diminta doakan. Allah ampuni dan Allah lapangkan kuburnya, ya. Begitu Bu Sofi. Ya, jadi itu adalah hak atau kekhususan Nabi aja ya Pak ya. Jadi kita tidak bisa, tidak bisa meniru ya. Yang penting didoakan, begitu ya Pak ya. Ya, doakan, yang disuruh Nabi mendoakan. Oh ya, jelas Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Farha, terima kasih Mbak Lili. Baik, Bu Sofi. Bu Lili? Belum ada Pak Ustadz. Belum. Baik. Kalau tidak ada lagi, kita mungkin cukupkan, udah pukul 11.30. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan kepada kita untuk terus istiqomah mengisi bagian berikutnya dari bulan suci Ramadan ini, dan khususnya di 10 hari terakhir, lebih khusus lagi di malam-malam ganjil sesuai dengan sabda Nabi, peluang untuk meraih malam Lailatul Qadar, ya. Amin, amin ya Rabbil alamin. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, khususnya yang ingin ikut mengisi malam Lailatul Qadar, kita ke program kajian ini dan Thaibah akan mengadakan insya Allah i'tikaf, ya. I'tikaf kita mengambil malam Minggu, malam 23, ya, insya Allah dimulai pagi hari hari Sabtu, dan kita akan melakukan kajian intensif seharian. Kemudian kita memasuki malam itu dengan harapan malam Lailatul Qadar. Kita awali dengan, selain berbuka bersama, kita awali dengan sholat isya berjamaah, sholat tarawih dan witirnya, kemudian tadarusnya serta baca doa di malam itu. Juga nanti ditegakkan qiyamul lailnya sampai makan sahur, kemudian sholat subuh berjamaah. Pagi hari setelah sholat subuh ada kajian. Insya Allah pagi hari kita bisa meninggalkan masjid, ya, untuk mengakhiri i'tikaf. Jadi i'tikaf di program cuma satu hari satu malam, ya, kira-kira demikian. Malam hari 22, tanggal 22 dan tanggal 23. Jadi malam yang kita kejar malam 23 Ramadan atau malam 23 Maret, ya. Demikian sebagai informasi, nanti akan lebih detailnya akan kami share di grup, ya, di grup untuk bisa bagi yang berminat bisa nanti bergabung. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Bu Lili, terima kasih atas supportingnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.